Turki katakan Israel adalah negara teroris. Pembunuh warga Palestina harus dibunuh juga. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Perdana Menteri Israel yang baru Benjamin Netanyahu yang berkomentar soal operasi militer Turki di Afrin. Kecaman Erdogan disampaikan untuk merespon perkataan Netanyahu sebelumnya terkait dengan pembunuhan warga Palestina oleh serdadu Israel di pagar perbatasan jalur Gaza. Netanyahu memberikan label kepada Erdogan sebagai seorang pelaku pengeboman warga. Dia mengatakan tentara kami disebut menindas orang-orang di Afrin. Netanyahu, Anda lemah dan miskin, kata Erdogan di depan peserta Kongres Partai Pembangunan. Kami sedang berurusan dengan teroris, tapi Anda tidak, sebab Anda adalah sebuah negara teror, ujar Erdogan menambahkan. Berbicara mengenai Perdana Menteri Israel sebagai pelaku pendudukan tanah Palestina, Erdogan berucap, Anda seorang teroris, sejarah merekam apa yang telah Anda lakukan terhadap seluruh bangsa Palestina yang tertindas dan Anda berhak untuk ditindas. Sedikitnya 17 warga Palestina menjadi korban atas agresi Israel ketika pasukan Israel menembakkan senapan berpeluru ke arah pengunjuk rasa. Hari Tanah adalah sebuah peristiwa untuk memperingati tewasnya 6 warga Palestina yang ditembak oleh serdadu Israel setelah mereka demonstrasi melawan pemerintahan Israel atas pendudukan lahan. Presiden Turki Erdogan mengutuk keras aksi brutal Israel dan mengirimkan banyak bantuan serta tentara Turki untuk membalas apa yang dilakukan Israel pada Palestina. Keras seperti diketahui, Turki masih mendukung Palestina. Dan Turki bersikeras untuk memerdekakan negara Palestina untuk membantu jutaan Muslim di sana. Ngeri atas komando Erdogan, Turki mau bikin senjata nuklir buat hadapi Israel. Sejumlah langkah yang diambil Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini tengah menjadi sorotan. Salah satu yang banyak menuai kecaman atau tidak sukaannya atas Erdogan kepada Israel, yaitu Turki akan membuat senjata nuklir. Namun di sisi lain, Erdogan mendukung Palestina dalam perlawanan terhadap Israel. Erdogan yakin jika Turki memiliki senjata nuklir, Israel takkan bisa macam-macam lagi. Turki resmi membangun koalisi dengan Iran dan Rusia, disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa. Ada 100 poin yang dihasilkan dalam pertemuan itu, salah satunya adalah tentang Turki, Iran dan Rusia menentang serangan pasukan Israel atau IDF ke Suriah. Erdogan juga tak segan menunjukkan dukungannya kepada kelompok sayap militer Palestina Hamas sebagai bukti perlawanannya terhadap Israel. Erdogan sebelumnya menjamu sejumlah pejabat tinggi Hamas Palestina di Istanbul. Selain Sekretaris Jenderal Hamas, dan juga dalam pertemuan itu hadir Wakil Kepala Hamas Saleh Al-Arouri. Gelombang kecaman Israel dan Amerika Serikat langsung diarahkan kepada Erdogan. Pasalnya, Al-Arouri adalah salah satu buronan yang paling dicari pemerintah Amerika Serikat. Langkah untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Zionis Israel juga jadi alasan Erdogan untuk memiliki senjata nuklir. Erdogan meyakini Israel memiliki senjata nuklir. Oleh karenanya, Israel bisa melakukan sejumlah aksi provokatif ke sejumlah negara semisal Palestina, Suriah, dan juga Lebanon. Erdogan pernah menyatakan kekecewaannya soal larangan kepemilikan senjata nuklir kepada Turki. Beberapa negara memiliki rudal dengan hulu ledak nuklir, bukan hanya 1 atau 2, tetapi mereka memberitahu kami bahwa kami tidak bisa memilikinya. Ini yang tidak bisa saya terima, ucap Erdogan. Kami memiliki Israel yang dekat dan hampir seperti tetangga. Mereka menakut-nakuti negara lain dengan memiliki senjata nuklir. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, katanya.
Turki tak bisa membangun senjata nuklir lantaran masuk dalam dua perjanjian internasional. Yang pertama adalah perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani pada tahun 1980. Kemudian, Turki juga terlibat perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif 1996 yang melarang semua ledakan nuklir untuk tujuan apapun. Turki menangkap 44 orang yang bekerja untuk Dinas Intelijen Israel Mossad. Penangkapan ini sebagai bagian dari operasi khusus melawan spionase militer. Dilaporkan Middle East Monitor pada Rabu, Desember 2022, pihak berwenang Turki melakukan operasi keamanan dengan menargetkan penyelidik swasta yang menjadi mata-mata untuk Mossad. Mereka memantau dan mengikuti individu Palestina serta organisasi non-pemerintah di Turki. 7 tersangka dibawa ke pengadilan setelah polisi Istanbul menyelesaikan prosedur hukum terhadap mereka, sementara pihak berwenang di kantor anti-terorisme menginterogasi tersangka lainnya. Situs web Turki A-Haber melaporkan bahwa Dinas Intelijen Turki bekerja sama dengan polisi Istanbul menangkap 44 orang yang memantau individu, institusi, dan juga organisasi Palestina di Turki. Surat kabar itu menambahkan mereka yang dituduh melakukan spionase menerima uang sebagai imbalan untuk mentransfer informasi tentang partai dan tokoh Palestina di Turki ke Mossad. Dinas Keamanan di Turki masih mencari 13 orang lainnya yang diduga menjadi mata-mata Mossad Israel. Belum lama ini Israel dan Turki telah resmi memulihkan hubungan diplomatik penuh, namun keduanya masih dilaporkan sedikit tegang. Namun Erdogan mengklaim jika hubungan yang baru dengan Israel adalah untuk membuat kemerdekaan untuk Palestina, salah satunya. Erdogan juga mengungkapkan kunjungan Herzog ke Turki akan menjadi titik baik ataupun titik balik baru dalam hubungan bilateral Ankara dan juga Tel Aviv. Menurut dia, penguatan relasi dengan Israel penting bagi stabilitas serta perdamaian regional. Diketahui sebelumnya hubungan Turki dan Israel membeku setelah peristiwa penyerangan kapal Mavi Marmara pada tahun 2010, tepatnya pada Mei. Mavi Marmara adalah salah satu dari 6 kapal yang bertolak dari Turki untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Sebanyak 10 warga sipil Turki dihabisi dalam aksi penyerangan Israel ke kapal tersebut.